Selanjutnya apalagi yang akan lu lakukan? Apa lu masih kekeh untuk menguasai wilayah utara? Ya, secara lu dan gua sudah kalah 2 kali dengan orang-orang itu. Jujur, gua nggak nyangka bisa kalah untuk yang kedua kalinya dengan orang-orang itu. Dan yang membuat gua lebih kaget lagi, mereka mempunyai pasukan yang sangat banyak. Lu aja kaget apalagi gua. Intinya gua nggak lagi-lagi deh mengusik wilayah itu. Kalau lu masih kekeh dengan kemauan lu itu, silahkan saja lu lanjutkan. Gua nggak ikut. Oke, nggak masalah. Kalau begitu, aliansi kita sampai sini saja. Saran gua lu nyerah aja lah. Bukannya lu udah lihat, mereka itu sangat kuat. Bahkan orang selevel Dito bisa dikalahkan. Sebenarnya gua juga udah lelah, tapi kalau untuk menyerah, kayaknya itu nggak akan gua lakukan. Gua yakin setelah kejadian kemarin, pasti Agra sangat marah. Terus kenapa kalau Agra marah? Kalau Agra sudah marah, pasti dia akan mencoba menghabisi orang-orang utara itu. Dan gua akan menawarkan diri untuk bergabung dengan Agra. Hahaha, lu memang keras kepala, Rix. Terserah lu aja, atur aja urusan lu sendiri. Gua cabut sekarang. Ini kalau gua posting, pasti akan memicu kegaduhan antara pasukan Agra dan pasukan utara. Oke, let's see. Apakah pasukan yang baru terbit itu sanggup menumpas pasukan Agra? Kalau sampai pasukan Agra terkalahkan, otomatis Agra akan kehilangan gelar yang terkuat urutan ketiga. Dan kalau itu terjadi, pasukan utara akan menjadi mimpi buruk bagi pasukan-pasukan yang lainnya, termasuk pasukan yang gua ikuti saat ini. Hahaha, ini menarik. Bos, buruan cek media sosial sekarang, bos. Ada akun yang tidak dikenal telah menyebarkan informasi palsu. Kurang ajar, siapa yang berani membuat berita palsu ini? Kalau kayak gini, reputasi gua terancam. Sial, jangan-jangan Leo sudah melihat berita ini. Halo Agra. Halo Leo, ada apa? Nggak usah pura-pura nggak tahu loh. To the point saja. Kenapa lu bisa kalah dengan pasukan yang baru terbit? Itu berita palsu, Leo. Bahkan gua belum turun tangan. Bagaimana bisa gua dinyatakan kalah? Sudahlah, lu nggak usah ngelak lagi. Nyatanya di postingan itu ada foto dari pasukan lu. Oke, kalau lu nggak percaya sama gua bakal buktikan sama lu. Cepat atau lambat, gua akan menghabisi pasukan-pasukan yang baru terbit itu. Baiklah, gua beri satu kesempatan lagi. Tapi kalau sampai lu kalah lagi, gua pastikan tidak ada lagi gelar yang terkuat urutan ketiga. Brengsek. Ini semua salah lu, Dito. Pokoknya gua nggak mau tahu bahwa orang itu kesini hidup-hidup. Siapa orang yang lu maksud, Gra? Siapa lagi kalau bukan orang yang paling berpengaruh di wilayah utara? Tapi Gra, gimana caranya? Pokoknya gua nggak mau tahu. Intinya bawa orang itu ke hadapan gua hidup-hidup. Kalau lu sampai gagal, nyawa lu bakal menjadi taruhannya. Baiklah, gua bergerak sekarang. Gua dapat misi dari Agra untuk membawa salah satu pemimpin dari pasukan utara. Kalian bantu gua. Gimana caranya gua bisa membawa orang itu ke hadapan Agra?
kalau untuk membawa orang kuat seperti dia, pasti kita akan sangat kewalahan dan kemungkinan besar gagal total. Gua juga tahu itu, tapi gimana pun caranya, gua harus bisa membawa orang itu ke hadapan Agra. Kalau tidak, nyawa gua yang bakal melayang. Udah, lu tenang aja Dito. Tenang-tenang kepala lu penjol. Ini taruhannya nyawa gua ya bangsat. Santai Dit, memang untuk membawa orang itu pasti kita akan kewalahan. Tapi kalau kita memancingnya, pasti dia akan melahap umpannya. Hah? Apa maksud lu? Saat kita menjajah wilayah itu, ada satu rumah yang kami datangi. Dan saat itu, tidak selang beberapa menit, orang itu langsung datang, seperti ada sesuatu yang dilindungi di dalam rumah itu. Dan orang itu mengatakan bahwa itu adalah rumah temannya. Kenapa nggak lu bilang dari tadi? Pakai muter-muter segala. Ya udah, kalau gitu, ayo kita berangkat ke wilayah utara.